Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi di TBD Pedia, partner setia belajarmu. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, berkah, dan bahagia ya. Amin, amin, amin. Konten belajar bareng TBDpedia ini hadir untuk menemani teman-teman semua, mahasiswa yang sedang mempersiapkan ujian kompetensinya sejak dini. Dan juga untuk membantu dan membersamai teman-teman teknisi pelayanan darah yang akan tes bidang untuk ujian CPNS maupun P3K. Seperti slogan TBDpedia, partner setia belajarmu. Kami hadir 3 kali dalam seminggu loh teman-teman, yaitu di hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Dan tidak terasa ya, kita sudah sampai di episode ke-28. Tapi sebelumnya saya minta untuk dukungan bagi channel kami terlebih dahulu ya teman-teman. Dengan cara klik subscribe, nyalakan loncengnya, klik like, dan komen ya teman-teman. Agar channel kami terus berkembang untuk kebermanfaatan sesama. Teman-teman, ujian kompetensi terdiri dari 180 soal yang harus dikerjakan dalam waktu 180 menit. Sehingga setiap soal mendapatkan jatah perhatian 1 menit aja loh. Sebagaimana strategi jitu dalam berperang, latihan jadi faktor utama kesuksesan kita untuk lulus atau dinyatakan kompeten dalam ujian kompetensi. Oleh karena itu, sebelum pembahasan soal dimulai, TBDpedia memberikan waktu bagi teman-teman semua untuk dapat mengerjakan soal-soal terlebih dahulu, agar teman-teman terbiasa memanajemen waktu ke depannya. Oleh karena itu teman-teman, persiapkan diri teman-teman dan tidak perlu berlama-lama lagi, silakan kerjakan soal-soal berikut ya.
Wow, finish asem ya teman-teman. Gimana? 3 soal yang sudah dikerjakan dalam waktu 3 menit. Apakah waktunya cukup? Atau mungkin kurang? Semoga semua jawaban yang teman-teman coba betul ya. Kita masuk ke pembahasan soal nomor 1. Kita baca dulu ya teman-teman untuk soalnya. Seorang TPD melakukan pemeriksaan IMLTD terhadap 62 sampel dengan metode NAT. Metode NAT dapat digunakan untuk memperpendek window period. Dari pengujian yang dilakukan, didapatkan 3 sampel reaktif HIV gitu ya. Nah, apa arti hasil dari kasus tersebut gitu. Jadi di sini ada pengujian IMLTD dengan metode NAT atau Nucleic Acid Testing ya. Teman-teman tahu bahwa metode ini memperpendek window period atau bisa sebagai screening awal begitu ya untuk pemeriksaan uji saring IMLTD. Dan dikatakan bahwa di situ ada 3 sampel reaktif HIV gitu ya. Kita baca dulu untuk pilihan jawabannya. Yang ke A, perlu dilakukan uji ulang untuk sampel yang reaktif dengan metode berbeda. Yang B, sampel reaktif HIV langsung tidak diloloskan. Yang C, sampel tidak diloloskan semua. Kemudian yang D, perlu dilakukan konfirmasi kantong darah untuk sampel reaktif. Dan yang E, perlu diuji ulang sampel reaktif dengan mengambil sampel lain. Nah, kita kembali nih ya ke standar kita, yaitu standar pelayanan darah yang ada di Permenkes 91 tahun 2015 gitu ya. Di sini dikatakan teman-teman, setiap kantong darah yang disumbangkan harus diuji saring terhadap IMLTD dan hanya dikeluarkan jika hasilnya non-reaktif. Kita tahu itu ya, kalau hasilnya reaktif ya jangan dikeluarkan atau dimusnahkan saja. Kemudian yang kedua, hasil semua pemeriksaan harusnya non-reaktif. Setiap sampel yang reaktif harus diperiksa ulang in duplicate oleh assay atau pengukuran yang sama. Ya, ini catatan kita dulu ya. Jadi kalau misalnya menggunakan metode NAT, assay-nya NAT ya berarti kalau ada yang reaktif, in duplicate-nya juga harus yang assay yang sama yaitu NAT ya. Nah, berarti kalau seperti itu dari penjelasan standar ini pilihan jawaban A itu tidak tepat ya teman-teman, karena metodenya berbeda, harusnya metodenya sama gitu ya. Kemudian yang B, reaktif HIV langsung tidak diloloskan. Wah, ini juga memungkinkan kebingungan ya. Lalu yang C, sampel tidak diloloskan semua. Wah, ini juga salah kalau saya ya. Kenapa? Karena sampel itu yang mana? Kalau ke 59-nya tidak diloloskan semua ya salah, karena kan 59-nya non reaktif, jadi harus diloloskan gitu ya. Berarti yang A salah, kemudian yang B belum tentu salah, yang C sudah salah juga. Lalu D, perlu dilakukan konfirmasi kantong darah untuk sampel reaktif. Nah, konfirmasi kantong darah itu tidak perlu dilakukan ya teman-teman. Jadi kalau dari peraturan ini tidak ada harus dikonfirmasi, tapi harusnya diperiksa ulang dengan assay yang sama. Kemudian yang E, perlu diuji ulang sampel reaktif dengan mengambil sampel lain. Nah, ini juga kurang tepat. Sampelnya tuh harusnya sama, bukan sampel yang lain gitu ya. Sampel yang diambil itu ya sampel yang reaktif, bukan sampel lainnya gitu. Jadi ini kurang tepat juga. Dan perlu diingat ya teman-teman, untuk ujian kompetensi atau soal ujian kompetensi itu soalnya itu seperti menjebak gitu ya. Jadi kita tidak boleh terkecoh gitu ya. Jadi kita harus teliti apa mau dari soal, kasus, dan juga pilihan-pilihan jawabannya. Nah, kalau dilihat dari B, ini sebenarnya juga kurang tepat. Tapi kalau dibandingkan dengan A, C, D, E, B ini yang paling tepat. Begitu ya kalau dibandingkan dengan pilihan jawaban yang lain. Sehingga untuk soal nomor 1 jawabannya adalah B, sampel reaktif yang HIV langsung tidak diloloskan. Meskipun bisa juga dilakukan periksa ulang in duplicate dengan assay NAT yang sama. Gitu ya teman-teman, semoga bisa menjadi paham. Oke, sekarang kita masuk ke soal pembahasan nomor 2. Seorang TPD yang bertugas di bagian uji saring IMLTD bertanggung jawab mengeluarkan kantong darah jika hasil pemeriksaan IMLTD-nya non-reaktif, betul ya. Namun suatu hari TPD itu mendapatkan sampel pendonor darah yang hasilnya repeatedly reaktif atau RR anti HIV. Jadi dia ketemu sama orang pendonor darah atau hasil gitu ya, sampel pendonor darah yang sudah pernah HIV, kemudian dicek kok dia donor lagi, dicek hasilnya RR anti HIV gitu ya. Nah, apa yang akan TPD tersebut lakukan selanjutnya itu? Terus pilihan jawabannya,
Hasil harus langsung dimusnahkan. Apakah betul? Lalu hasil RR harus segera dipisahkan dan dimusnahkan. C. Hasil tersebut harus segera dipisahkan. Kemudian hasil harus diuji ulang dan hasil tidak dapat diloloskan. Nah, kita kembali lagi bahwa di pembahasan itu standar kita adalah di Permenkes 91 tahun 2015. Tidak jauh-jauh dari sana dan bahkan tidak boleh lepas dari standar tersebut. Teman-teman, di sini dikatakan bahwa saat ini setiap tahun rata-rata sekitar 3% dari darah donor yang dikumpulkan oleh UTD tidak dapat dipergunakan untuk transfusi. Kenapa gitu ya? Karena hasil uji saring MLTD-nya itu repeated reaktif terhadap anti HIV, HBsAg, anti HCV dan juga TPHA atau sifilis gitu ya. Nah, hasil RR ini menunjukkan hasil ulangan uji saring serologi kedua kalinya setelah hasil IR gitu ya, dimana salah satu atau kedua hasilnya itu menunjukkan reaktif. Jadi ini udah 2 kali gitu ya teman-teman. Sedangkan ada catatan lagi di Permenkes 91 tahun 2015 bahwa penyumbangan darah yang hasilnya repeatedly reaktif atau RR harus segera dipisahkan ya. Jadi selain dipisahkan dia juga harus dimusnahkan. Oke. Jadi tidak boleh hanya dipisahkan aja gitu. Jadi harus dimusnahkan juga karena hasilnya reaktif. Nah, melihat dari pilihan jawaban ini, kira-kira jawaban yang tepat apa teman-teman? Hasil harus selalu langsung dimusnahkan. Ini hasil yang apa? Ya itu pertanyaannya ya. Hasil yang RR kah atau hasil yang non reaktif kah? Nah, ini masih ambigu ya, tidak boleh seperti yang saya jelaskan di soal 1 tadi ya, bahwa soal UKOM itu menjebak dan kita harus teliti, tidak boleh asal pilih gitu ya. Kemudian yang B, hasil RR harus segera dipisahkan dan dimusnahkan. Yang di sini sampaikan RR. Kemudian yang C, hasil tersebut harus segera dipisahkan. Hasil tersebut itu yang mana? Hasil yang non reaktif kah atau yang RR kah? Ini juga kurang tepat. Lalu hasil harus diuji ulang. Apa yang diuji ulang gitu ya pertanyaannya teman-teman. Dan yang terakhir, hasil tidak dapat diloloskan. Yang mana yang tidak diloloskan? RRK atau yang non reaktif gitu. Jadi ini kurang tepat. Jadi dibandingkan A, B, C, D, E sebenarnya kalau dipikir-pikir kalau mengarah ke RR ya betul semua ya teman-teman. Tapi ternyata tidak ada yang menjelaskan detail hasil apa ini yang dimaksudkan gitu. Nah, yang paling tepat di sini adalah jawabannya B. Hasil RR harus segera dipisahkan dan dimusnahkan sesuai dengan aturan atau standar dari Permenkes 91 tahun 2015. Begitu ya teman-teman, semoga dapat dipahami. Dan kita lanjut ke pembahasan soal nomor 3, yaitu soal terakhir, di mana soalnya adalah sebagai berikut. Seorang TPD bertanggung jawab melakukan pemeriksaan uji saring MLTD dengan metode NAT terhadap 125 sampel. Salah satu reagen yang digunakan adalah amplification reagen atau reagen yang dapat dipakai untuk mengcopy atau memperbanyak dari DNA, begitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan TPD terhadap reagen yang digunakan gitu? Kita harus lihat dulu pilihan dari jawabannya. Yang A, reagen diberi tanggal dan diberi inisial sesuai instruksi pabrik. Yang B, reagen dikalibrasi selama 2 hari sekali. Nah, ini perlu jadi catatan ya teman-teman. Untuk alat yang digunakan untuk IMLTD gitu ya, kalibrasi itu tidak selama 2 hari sekali ya, tapi bahkan setiap hari atau setiap sebelum pemakaian alat tersebut. Jadi yang B kurang tepat ya. Lalu yang C, reagen diberi barcode agar mudah saat pemeriksaan. Saya rasa kalau reagen itu tidak perlu diberi barcode kecuali kalau sampel. Nah, sampel iya baru diberi barcode untuk pengujian NAT. Jadi yang C salah ya. Lalu reagen divalidasi setelah digunakan pemeriksaan. Lah buat apa setelah digunakan pemeriksaan? Harusnya sebelum digunakan pemeriksaan baru sudah divalidasi begitu ya. Kalau setelah saya rasa tidak ya. Lalu yang E, reagen tidak digunakan 2 kali pemakaian. Ya memang tidak gitu ya. Jadi di sini kurang tepat juga ya untuk yang E. Nah, sebagai catatan teman-teman yang sesuai dengan Permenkes 91 tahun 2015 bahwa semua reagen harus diberi tanggal dan diberi inisial oleh petugas saat membuka atau menyiapkan dan menyimpan sesuai instruksi pabrik. Di sini adalah reagen yang dipakai adalah reagen untuk pemeriksaan NAT. Sehingga kalau dilihat dari sumber standar Permenkes 91 tahun 2015 ini, maka yang paling tepat adalah jawaban nomor A, di mana reagen diberi tanggal, diberi inisial sesuai instruksi pabrik supaya tidak tertukar dan supaya tahu bahwa reagen ini masih dalam kondisi yang tidak expired dan masih
bisa digunakan kembali. Gitu teman-teman ya. Semoga ini bisa dipahami dari penjelasan soal nomor 3. Nah, demikian ya teman-teman terkait dengan pembahasan ketiga soal di episode kali ini. Kiranya teman-teman semua bisa memahami dan bisa menjadi bahan referensi lagi terkait dengan latihan-latihan soal ujian kompetensi. Seperti tujuan kami adalah partner setia belajar teman-teman. Harapannya dengan channel ini kami membantu teman-teman dalam mempersiapkan diri teman-teman untuk menyongsong ujian kompetensi khususnya di teknisi pelayanan daerah tahun 2024. Demikian untuk episode ke-28. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye!